Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Angkatan Ketiga tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Azizah Hafrilan SPD. Saya guru SMA Negeri 6 Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 dengan mengambil materi hikayat, yaitu mengidentifikasi karakteristik cerita hikayat untuk siswa kelas 10. Kepada dosen penguji, mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan akan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baik, bagaimana keadaan anak-anak ibu sekarang ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba dulu kepada firman ya, dipimpin. Siap. Sebelum belajar, kepada kita membaca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bisa kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum mulai, coba dulu Rizky silakan ke depan. Kita di sini mau menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, biar supaya semangat kita. Stand up please. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Titik, silakan. Ya, jangan duduk dulu, oke? Karena kita mulai, guys, biar semangat ya belajarnya. Kita yel-yel terlebih dahulu, oke? SMA Negeri 6 Pinggir. Berkarakter, bermental sehat, berprestasi. Yes, yes, yes. Tangan dulu. Ya, silakan duduk anak-anak ibu. Terima kasih semuanya. Jadi, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua ya. Bagus sekali ya. Hari ini semangat sekali semua pada hadir semua ya. Nah, kira-kira minggu lalu kita belajar mengenai apa? Mengidentifikasi pokok cerita hikayat. Ya, mengidentifikasi isi pokok cerita hikayat. Ya, kira-kira siapa ya yang masih ingat bagaimana cara mengidentifikasi isi pokok cerita hikayat? Ayo. Saya, Bu. Oke. Membaca hikayat dengan berkonsentrasi agar kita dapat mengetahui isi cerita hikayat. Oke, bagus sekali, masih ingat ya. Lanjut, siapa lagi? Bu. Ayah Firman. Kita harus memahami alur cerita tersebut. Iya, kita harus memahami
tersebut terlebih dahulu ya. Nah, kemudian lanjut, siapa lagi? Saya, Bu. Ya. Setelah kita paham, kemudian kita tulis pokok-pokok isi dalam hikayat atau bagian-bagian penting hikayat. Oke, ya bagus sekali ya. Jadi sudah dapat ya. Kira-kira siapa ya yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan dari cara mengidentifikasi isi pokok hikayat ini? Ayo, siapa? Saya, Bu. Iya, Titin. Bagus sekali, Titin. Yang pertama, kita harus baca dengan cara berkonsentrasi agar dapat mengetahui inti dari dalam cerita hikayat. Yang kedua, kita harus bisa memahami alur cerita hikayat. Yang ketiga, setelah kita paham, kemudian kita tulis isi pokok-pokok dalam hikayat atau bagian-bagian dalam hikayat. Iya, bagus sekali. Kita dulu. Baik, anak-anak ibu ternyata sudah paham ya mengenai materi kita minggu lalu. Kira-kira ada tidak yang ingin bertanya mengenai materi kita yang minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Windy. Ya, kenapa di dalam bahasa hikayat agak susah dimengerti sehingga alur cerita susah dipahami? Oke, karena hikayat itu dia merupakan karya sastra lama, ya dia banyak menggunakan bahasa Melayu, ya. Jadi kalau kita tidak benar-benar memahami cerita tersebut, tidak memahami maknanya, kita akan susah ya untuk memahami isi ceritanya. Ya, begitu juga alurnya dia menggunakan alur berdikari. Nah, untuk alur ini nanti kita bahas ya untuk selanjutnya. Oke, mungkin itu saja ya. Bagus sekali untuk materi kita pada hari ini. Kita akan membahas mengenai mengidentifikasi karakteristik hikayat. Ya. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model problem based learning, ya, di sini nanti siswa mampu menemukan karakteristik hikayat, ya, yang dibaca secara berkelompok dengan tepat, ya. Nanti di sini, ya, kamu menemukan karakteristik dari teks hikayat yang sudah ibu kasih, ya. Di situ kalian temukan karakteristiknya. Oke. Untuk yang kedua, nanti siswa mampu menyampaikan hasil identifikasi karakteristik hikayat bersama kelompok di kelas dengan baik, ya. Jadi di sini nanti setelah kalian mampu menemukan karakteristiknya, kemudian kalian menyampaikan karakteristik hikayat yang sudah kalian temukan di depan kelas ya, dengan bahasa yang tepat ya. Kemudian nanti yang nomor ketiga ini kalian mampu memberikan komentar, ya, memberikan komentar terhadap hasil identifikasi yang disajikan oleh setiap kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik. Ya, jadi nanti setelah kalian menyampaikan, kemudian kalian komentari, ya, kalian komentari hasil dari identifikasi yang didapat oleh kelompok-kelompok lain, ya. Nah, kemudian yang keempat di sini nanti siswa mampu menceritakan kembali isi cerita hikayat yang sudah kalian baca ke dalam bentuk hasil video, ya, yang kalian unggah nantinya ke YouTube. Ya, untuk kompetensi dasarnya di sini 3.7 yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulis, ya. Kemudian 4.7 menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat yang didengar. Untuk indikator pencapaian kompetensi ini sama dengan tujuan pembelajaran tadi, ya. Yang pertama nanti kamu menemukan karakteristiknya, ya. Kemudian lanjut kamu menyampaikan hasil identifikasi. Nah, setelah itu kamu mengomentari hasil identifikasi yang disampaikan oleh teman, ya. Kemudian yang keempat ini nanti kamu menceritakan kembali isi cerita hikayat yang sudah kamu baca, kemudian kamu buat dalam bentuk video, kemudian kamu unggah ya ke laman YouTube. Itu ya. Oke, baik. Pengertian hikayat. Hikayat adalah kelihatan ya. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa, ya, dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, kemudian silsilah yang bersifat rekaan, ya. Kemudian hikayat itu berasal
Melayu. Makanya tadi hikayat itu dia di dalam teks itu dia bahasanya banyak menggunakan bahasa Melayu klasik. Ya, jadi agak susah untuk dipahami memang ya. Seperti ada tatkala, kemudian hatta, ya itu banyak sekali ya terdapat di dalam hikayat. Ya, jadi kalau kita nggak paham maknanya, kita susah untuk memahami isi cerita. Oke, lanjut. Nah, kemudian karakteristik hikayat. Nah, karakteristik hikayat itu ada mengandung kemustahilan, kemudian tokoh utama mempunyai kesaktian, kemudian bersifat anonim, kemudian istana sentris, kemudian alur ceritanya berbingkai. Ini tadi ya, yang ibu sebutkan tadi alurnya berbingkai. Ya. Nah, untuk mengandung kemustahilan, biasanya sesuatu yang mustahil itu ya, sesuatu yang tidak bisa ditangkap secara logika, utamanya mempunyai bisa keluar cahaya dari kekuatannya, kemudian bisa membelah batu yang segitu besar. Nah, itu namanya kesaktian ya kan. Kemudian yang ketiga, bersifat anonim. Nah, jadi anonim ini tidak tahu siapa pengarang. Zaman sekarang itu kita tahu kan siapa nama pengarangnya di bawah puisi itu ada nama pengarang, ya kan? Di bawah cerpen pasti ada nama pengarangnya. Nah, hikayat ini kita tidak tahu siapa pengarangnya karena cerita ini merupakan turun-temurun, ya paham? Anonim. Lanjut. Nah, mengisahkan tentang istana sentris. Namanya istana sentris itu sudah berarti di ruang lingkup istana. Kelima, alur ceritanya berbingkai. Alur berbingkai ini dia alurnya tidak selesai pada satu alur saja. Dia menceritakan lagi kepada tema yang lain. Itu dia. Oke, di sini ada video yang harus kalian lihat ya. Biar ibu bukan dulu ya. Oke, dengarkan ya masing-masing. Nanti setelah kalian lihat video ini, nanti di situ ada pertanyaan mengenai video ini ya. Oke, dengarkan. Hikayat Indra Bangsawan. Sebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kubat Syariam. Setelah berapa lama di atas kerajaan, dia juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, pun menyuruh orang membaca doa dan sedekah kepada fakir dan miskin. Akhirnya, Tuan Putri Siti Kediri pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua, orangnya dengan panah, dan yang muda dengan pedang. Baginda pun terlalu amat sangat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syabri dan yang muda Indra Sawan. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmah, dan isyarat tibu perang. Maka baginda pun bimbanglah dan tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagal. Suatu hari, Bangsawan dan Syabri memohon pergi mencari bulu perindu yang digunakan oleh ayahnya sebagai syarat menjadi seorang raja. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, menggunung, masuk rimba, keluar rimba, juara matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan berturunlah dengan angin ribut taufan, selang kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syabri dan Indra Bangsawan pun berjalan. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu dengan sebuah kendang yang dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul kendang itu. Lalu diambilnya pisau dan kendang itu muncullah Putri Ratnasari dari kendang. Karena ke-9 orang anak raja meminta susu yang disangkanya itu susu harimau. Dan hati yang gembira, kamu persembahkan susu kepada raja. Tapi berkata bahwa susu itu bukan susu harimau.
memainkan susu kami. Sementara itu, Indra Bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa, diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Maka Tuan Putri pun sembuh. Dan setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Puraksa apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Indra Bangsawan telah diajarkan oleh nenek raksasa untuk mengalahkan Puraksa. Dia diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Puraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam kentang minuman Puraksa. Indra Bangsawan berhasil dan segera menyelamatkan. Nah, setelah kalian lihat video tadi, nah di sini ada pertanyaan, ya. Untuk yang pertama, kemustahilan apa yang ada pada cerita tersebut? Ya. Kemudian yang kedua, kesaktian apa yang dimiliki oleh para tokoh-tokohnya? Kemudian yang ketiga, apakah cerita tersebut beristanakan sentris? Ayo, coba yang pertama siapa yang bisa jawab? Ya, Tommy, silakan berdiri, Tommy. Untuk mustahilan seperti bayi lahir, sertai pedang dan panah, kemudian seorang putri yang keluar dari gendang. Iya, bagus sekali. Oleh Tommy, ya, seperti bayi yang keluar dengan panah dan pedang, ya. Kemudian ada seorang putri yang keluar dari gendang. Ya, itu adalah kemustahilan, ya, di dalam cerita Indra Bangsawan. Ya. Kemudian yang kedua, kesaktian apa yang dimiliki oleh para tokoh-tokohnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, Pak Reza. Untuk kesaktian seperti siap tadi dapat mengalahkan Garuda raksasa yang memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud, dan kuda hijau yang mengalahkan Puraksa, dan Indra Bangsawan dapat mengalahkan Puraksa. Iya, bagus sekali ya. Kita tutup. Ini yang ketiga, lanjut ya. Apakah cerita tersebut beristanakan sentris? Ya, siapa? Oke, Indra. Ya, cerita Indra Bangsawan tersebut menceritakan tentang raja dan anak raja, yaitu Raja Indra Bungsu yang memiliki dua putra yang bernama Syaperi dan Indra Bangsawan. Ruang lingkupnya ada di dalam istana kerajaan. Jadi cerita Indra Bangsawan tadi itu mengisahkan tentang anak raja, ya. Ya, ada Syaperi, kemudian apa lagi? Siapa lagi? Ini ya, sama Indra Bangsawan, ya. Jadi semua itu dalam ruang lingkup kerajaan. Di sini Ibu akan membuat kelompok belajar, ya. Ya, satu kelompok sekitar ada 3 orang, ya. Kita berapa semua? 13 berarti kalau dia 3 ada 4 kelompok, ya. Jadi ada satu yang mendapat, satu kelompok yang dapat 4 orang, ya. Ibu sebutkan di sini udah Ibu buat nama-namanya. Untuk kelompok 1, ya, di sini Tommy Cornelius, kemudian Lilin Cahyani dengan Rizky Saragi, ya. Untuk kelompok 2 di sini Andika Fajar, kemudian Indah Ramadianti dengan Nindi Sri Agustina, ya. Kemudian kelompok 3 di sini Firman Kurniawan, Ilham Alfikri, Dwi Yunikasari dengan Andi Resika, ya, itu kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 4 Ferry Kurniawan, Faridan Syafi dengan Nika Syafutri. Nah, di sini ada LKPG
satu. Pertanyaannya mengenai kemustahilan. Menurut kelompok kami, kemustahilan itu berisi tentang burung bayan yang bisa berbicara. Jadi ditandai dengan kutipan teks, berpesanlah dia pada istrinya, jika ada suatu barang pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas. Jika hubaya, ya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat lebih besar, lagi tajam daripada senjata. Oke, bagus sekali ya Titin. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang kira-kira tidak pas dengan pendapatnya kelompok satu? Kalau menurut kelompok kami, Bu, kemustahilan itu ditandai dengan teks harta setiap malam, Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja, dan setiap berpamitan dengan Bayan. Maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya lah Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khozan Maimum pulang dari rantau. Bagaimana? Kalau itu sama dengan kelompok Bu. Ya. Oke, dari jawaban kalian semua itu sudah bagus sekali ya. Semuanya itu berisi tentang kemustahilan ya. Dari burung bayan yang pandai bercerita ya. Nah, oke, bagus sekali untuk semuanya, tepuk tangan dulu. Lanjut ya. Untuk yang kedua, kesaktian. Nah, dari kesaktian itu coba dulu kelompok 2. Yang dapat dia dari kutipan teks yaitu bayan yang bijak bukan saja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyelamatkan istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Dari kutipan ini bisa dilihat tidak pernah burung dapat menyelamatkan rumah tangga tuannya. Dari kesaktian yang diungkapkan oleh kelompok 2 tadi, kira-kira ada nggak yang agak sedikit berbeda pendapat menurut kelompok lain? Ya, Saya, Bu. Ya. Dari kutipan teks kelompok 2 disampaikan, saya tidak melihat adanya kesaktian di teks tersebut. Karena yang saya tahu kesaktian itu adalah kekuatan yang luar biasa yang terdapat dari tokoh. Misalkan tokoh memiliki kekuatan pukulan yang dapat memecahkan pohon besar atau yang lainnya. Coba kalian jelaskan di mana letak kesaktiannya. Oke, bagus sekali pertanyaannya ini ya. Ya, Mimi jawab dulu. Maksud dari teks kami tersebut, seekor burung biasanya tidak pernah menyelamatkan manusia. Artinya, seekor burung yang memiliki kesaktian yang bisa berbicara dapat menyelamatkan tuannya. Itu dapat merupakan kesaktian yang dimiliki oleh seekor burung. Iya, ya. Jarang sekali ya biasanya burung itu ya jarang bisa menyelamatkan tuannya ya. Tetapi ini dia punya kesaktian bisa berbicara tadi, akhirnya dia bisa menyelamatkan tuannya. Jawaban kalian bagaimana? Menurut kelompok kami dari kutipan teks berikut, kata setiap malam Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan Bayan, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga setelah Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khozan Maimum pulang dari rantaunya. Dari kutipan tersebut dapat kita pahami bahwa tidak pernah seekor burung bisa menceritakan 24 kisah selama 24 malam. Artinya burung tersebut memiliki kesaktian yang dimilikinya dengan pandai berbicara dan bercerita, Bu. Oke, bagus sekali ya. Dari kelompok lain bagaimana? Kelompok 3 dan kelompok 4? Jawaban kalian? Jawaban sama. Oke, ya. Dari jawaban kelompok Windy tadi ya, kelompok 2, kemudian kelompok 1 dan yang lainnya itu benar ya. Walaupun ada sedikit perbedaan tadi ya, dari jawaban Windy tadi ditentang oleh Iin ya. Nah, ternyata jawaban mereka juga sama seperti itu ya, berhubungan dengan kesaktian.
Ya, bagus sekali. Lanjut untuk yang ketiga. Apa? Mengenai istana sentris ya. Oke, istana sentris. Kelompok 3 bagaimana? Jawab dulu. Kami, istana sentris dapat dilihat dari kutipan teks berikut. Beberapa lama ditinggal suaminya. Ada anak Raja Azam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Ruang lingkup kehidupan tokoh berada di istana kerajaan. Ya, bagus sekali ya. Lanjut untuk yang keempat, anonim. Nah, bagaimana kelompok 4? Dapat dilihat dari teks yang tidak akhir ceritanya, Bu. Ya. Bagaimana dengan kelompok lain? Ya, sama? Ya, sama ya. Oke, untuk anonim itu bisa kita lihat dari teks yang di paling akhir. Ya, di situ tidak ada kita lihat nama pengarangnya ya. Iya, itu namanya anonim. Tidak diketahui siapa nama pengarangnya. Bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Lanjut, alur berbingkai. Nah, kelompok 3 ya. Anggi. Kutipan teks, Bayan yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Antara cerita Bayan itu ialah mengenai seekor Bayan yang mempunyai 3 ekor anak yang masih kecil. Ibu Bayan itu menasihatkan anak-anaknya supaya jaga berkawan dengan anak terpalai yang tinggal berhampiran. Ibu Bayan telah bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak kera yang bersahabat dengan seorang anak saudagar. Oke, bagus sekali ya, Anggi. Ya, sekarang dulu. Ya, jadi di situ ditandai dengan kutipan yang sudah dibacakan oleh Anggi tadi. Di situ ada sesuatu alur yang tadinya menceritakan tentang Bayan, tetapi masuk ke cerita lain, ya kan? Nah, itu namanya alur berbingkai. Baik, sudah selesai ya materi kita hari ini. Ibu kasih aplaus dulu untuk semuanya. Baik, kelompok 1 nilainya bagus, ya, benar semua. Ibu kasih nilai 100 ya. Oke, kita mulai. Untuk kelompok 2 juga 100 ya. Untuk kelompok 3 juga 100 ya. Untuk kelompok 4 juga 100 ya. Kira-kira siapa ya yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Ayo. Oke. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Bu, karena kami merasa senang mendapat ilmu mengenai cerita hikayat. Nah, kemudian kalau bisa kita semua lebih semangat lagi serta aktif lagi dalam pembelajaran ini. Terima kasih Bikin ya atas pendapat yang tadi Bikin. Oke, untuk berikutnya ya supaya paham lagi mengenai materi ini, Ibu kasih tugas kuisis ya. Di sini ada kuisis. Coba kamu masukkan kodenya ya, kamu kerjakan. Ya, ini oke, 1, 2, 3. Ya, ya. Oh ya. Ada kita Putri dari Kurniawan Farijat sedikit ambil segala masuk. Oke, yuk.
kemudian kalian baca, kemudian kalian buat sebuah video, kemudian kalian unggah ke dalam YouTube, ya. Jangan lupa ya, minggu depan kumpul. Oke? Kemudian untuk minggu depan kita belajar mengenai mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerita hikayat. Jadi mohon dibaca ulang kembali ya bukunya, kemudian dibaca-baca untuk materinya yang minggu depan ya, biar supaya nanti di minggu pertemuan kita lebih enak lagi belajarnya ya. Oke? Baik, boleh kembali ke tempatnya masing-masing ya. Sebelum kita tutup, rapikan dulu mejanya dengan kursinya, kembali ke tempat masing-masing ya. Biar kita tutup pembelajaran. Kuat, Firman, Ibu akan kembali untuk menutup pembelajarannya. Silakan Firman. Siap. Sebelum pulang, mari kita membaca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru.